Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Sahur. Harap sahur ora sahur sakarepmu. Ya, ini tumben rame ya. Jadi malam ini kita itu ditemani banyak warung ya. Nah, itu ada yang kipas-kipas, kepanasan. Ya, kalau rame seperti ini saya pun ikut semangat ya. Jadi untuk memperbaiki HP itu ada temannya. Oke, kita lanjut ya. Ya, menemani sahur kali ini saya akan ambil Android rongsokan lagi ya. Saya pernah banyak dapat Asus ya. Di saat saya review HP rongsokan Android, saya beberapa dapat Asus dan ini saya ambil yang masih mulus ya. Oke, ini Asus. Dan seingat saya ini saya beli di angka 50.000 ya. Ya, lumayan mahal karena di saat user datang ke counter itu dia menjual dalam keadaan hidup ya. Ntar saya ambilkan baterai dulu. Jadi HP ini itu hidup ya, keadaan hidup. LCD juga bagus. Saat saya nyalakan, dia itu hanya mentok di logo Asus seperti ini ya. Ini walaupun kita tunggu sampai besok menjelang berbuka puasa ya masih tetap seperti ini. Karena untuk di Asus sendiri, khususnya Zenfone C itu penyakit yang sering menghigapi ya ini. Mentok di logo Asus, mentok di logo Intel Inside. Untuk kasus-kasus yang seperti ini biasa kita sebut dengan soft brick atau deep brick ya. Dia crash untuk di bootnya atau di Droid bootnya. Nah, ini sambil kita tunggu ya. Siapa tahu hoki. Ya nggak mungkin ya, karena si usernya jual ke saya itu menceritakan sampai setengah hari pun masih tetap seperti ini. Lalu dijual dan saya tawar 50 ya. Awalnya dia minta 100, tapi saya nggak berani karena ini ya masih kategori yang versi lama ya. Jadi saya berani 50, akhirnya deal ya di angka 50.000. Nah, ini masih tetap stuck di logo Asus ya. Jadi kasus yang seperti ini itu ada yang berpikiran mungkin memvonis eMMC ya. Tapi sebelum kita vonis ke arah eMMC, kita akan lakukan metode khusus ya untuk menangani debrik di Asus Zenfone C. Dan metode yang akan kita lakukan ini berlaku untuk mentok logo Asus, mentok logo Intel Inside. Ciri-cirinya di saat kita akan masuk ke recovery atau mode recovery itu tidak mau ya. Nah, ini saya coba masuk mode recovery, tekan volume atas plus tombol power, lalu lepaskan tombol power di saat logo Asus muncul. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, dia tidak muncul-muncul ya mode recovery-nya. Nah, ini masih saya tahan volume atas. Ya, fix ya, sudah saya pastikan ini keadaan Droid boot atau debrik ya. Oke, kita ke tampilan PC ya. Perlu diperhatiin ya, ini saya akan pelan-pelan. Jadi file sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya, bagaimana cara mengatasi debrik ini. Nah, ini kita ekstrak, ini hasilnya ya. Ada beberapa file ini. Lalu tahapan pertama kita akan install drivernya, yaitu driver Android Intel. Karena untuk di Asus Zenfone C ini dia menggunakan Intel ya chipsetnya. Langsung saja di install, lalu next, dan ini install driver anyway saja. Tunggu hingga dia tuh nanti finish ya.
terus klik install this anyway. Jadi metode ini bisa dilakukan yang punya kasus Intel Inside juga ya, sama. Oke, kita tunggu hingga finish ya. Kita menginstalkan driver dulu. Bila PC sobat semua sudah terinstall ya tidak perlu ya install lagi. Nah, ini sudah muncul successful ya. Kita klik finish. Nah, kalau muncul seperti ini ya klik saja yes ya, lalu close. Oke, setelah itu driver kita G-Shock USB ya, kita klik G-Shock USB driver, lalu klik next. I accept the agreement, next. Nah, muncul seperti ini, oke saja. Nah, ini install this driver anyway. Pokoknya kita install saja apa instruksinya ya, khususnya untuk di driver supaya nanti bisa mengenali untuk proses softbrick-nya. Oke, klik finish ya. Oke, kita close. Lalu driver sudah, kita akan buka XFSTK ya, downloader. Ini fungsinya untuk flash ya, dengan metode di kasus Asus Zenfone C debrick ya, atau boot loop stock logo, tidak mau masuk ke mode recovery, gunakan flash model seperti ini ya. Nah, ini tinggal klik next. Dia menggunakan XFSTK downloader. Kita save up. Nah, muncul seperti ini ya, klik yes saja. Nah, ini jadi untuk kasus-kasus di Zenfone C itu banyak sekali ya yang seperti ini penyakitnya. Apalagi untuk di Intel Inside, gunakan metode ini, insya Allah berhasil ya. Oke, kita klik yes. Ini nggak usah diceklis ya, lalu finish. Nah, kita dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai terbalik ya. Untuk sudah kita masuk ke kolom flashing seperti ini, lalu tahapan awal kita akan coba pilih di CLVP bagian kanan bawah ya. Nah, ini kita buka, muncul seperti ini ya, jadi kolom seperti ini. Nah, ini nanti jangan sampai kebalik. Kita klik option, lalu modify setting, kita akan pilih. Nah, muncul seperti ini ya. Kita checklist enable GP flag override ya. Nanti baru kita ganti untuk angkanya. Ini kita checklist dulu. Lalu angka itu kan 0 kali 8.000 apa 8 juta ya. Itu kita ganti ya. Kita buka dulu file yang sudah di-download, ada teks cara pakai. Kita kopinya. Copy 0 kali 8 juta 45 ya mungkin. Lalu kita copy. Lalu kembali lagi ke toolsnya tadi ya, supaya kita pastekan. Kita ganti nomornya ini di kolom ini, lalu kita pastekan di kolom ini. Nah, ini sudah selesai ya untuk checklist nomor pertama. Lalu checklist yang kedua, include soft views file, kita buka, lalu kita akan pilih ya views, cari yang tulisannya views, soft views ya, lalu open ya. Ini sengaja saya perlambat supaya jangan sampai salah ya, karena salah penempatan bisa gagal. Oke, setelah itu ya klik OK ya. Ya, settingan sudah kita rubah, sudah kita modifikasi. Lalu kita menuju ke kolom pertama ya.
fwdnx bin file, kita cari fwdnx bin file. Nah, ini dnx ya, ada dnx, lalu kita pilih open ya. Jadi setiap kolom itu ada clue-nya, jadi kita sesuaikan, kita klik open. Lalu ada if we, kita buka if we, ini kolom yang kedua ya, dimana ini ada if we. Jadi kalau sobat semua di saat browsing memilih tapi tidak ada yang ini, diekstrak dulu ya untuk debricknya, secure-nya diekstrak, lalu muncul file-file seperti ini. Nah, ini kita pilih check if we prot. Lalu kolom yang ketiga OS/DNX ya, OS/DNX dan OS image ya, kita pilih OS/DNX. Kita cari yang ada DNX OSR, jangan sampai kebalik, tadi ada DNX juga ya di kolom pertama. Lalu kolom yang keempat atau yang terakhir tinggal droidboot.img, itu untuk OS image bin filenya. Nah, ini lalu open. Oke, 4 kolom sudah kita isi ya. Sekali lagi jangan terbalik. Lalu kita siapkan HP-nya. Nah, HP-nya ini dalam keadaan mati ya. Lalu keadaan mati ya HP-nya, jangan dinyalakan. Siapkan volume bawah, ditekan, ditekan volume bawah. Lalu colokkan kabel data ya. Siapkan dulu kabel datanya. Lalu kita klik begin download. Lalu kita colokkan kabel datanya ya, sambil tekan volume bawah sampai PC mendeteksi ya. Nah, itu kan terdeteksi CloverView Plus device. Kita tunggu prosesnya hingga dia itu sukses ya. Muncul seperti ini, ada seperti apa ya, gambar kabel ya. Oke, itu download of OS complete. Seketika muncul Intel Inside. Kita tunggu ya, biarkan saja sampai dia muncul recovery ya. Ini yang kita kita tunggu-tunggu, mode recovery-nya ya. Ya, ini kalau sudah begini tinggal lakukan flash ya nantinya. Namun untuk tahapan selanjutnya nanti saya akan bikinkan bagaimana caranya ya. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.